Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 162, Istriku Terlalu Manis. Ketika kepala pelayan memanggil Qin Mufeng, dia telah ditarik ke bar oleh Lu Jingli dan mereka sedang bergosip sambil minum. Ketika mereka mendengar Ningxi pingsan, mereka berdua segera bergegas ke rumah sakit. Di rumah sakit rakyat pertama, bangsal VIP di lantai paling atas. Begitu Qin Mufeng dan Lu Jingli sampai di bangsal, mereka melihat Ningxi terbaring di tempat tidur, wajahnya seputih salju. Ia diinfus, dan Lu Tingqiao duduk di samping tempat tidurnya dengan ekspresi muram dan mengesankan. Lu Jingli dan Qin Mufeng bertukar pandang, jelas ketakutan melihat wajah Lu Tingqiao. Pada saat ini, seorang perawat masuk sambil membawa nampan berisi obat-obatan. Lu Jingli buru-buru menariknya ke samping dan bertanya dengan suara pelan, bagaimana keadaan pasien? Apa masalahnya? Apakah ini serius? Pasien mengalami demam 39,6 derajat Celcius, jawab perawat. Oh, demam apa? Demam. Lu Jingli tercengang, apa kau yakin itu demam? Itu hanya demam. Ya, kami yakin. Kami sudah melakukan pemeriksaan tubuh secara menyeluruh, tidak ada masalah sama sekali, jangan khawatir. Tuan di bangsal sudah bertanya kepada kami beberapa kali. Perawat itu menjawab tanpa sedikit pun ketidaksabaran, karena pria di bangsal dan dua orang yang berdiri di pintu masuk terlalu tampan. Dia bersedia menjawab mereka bahkan jika mereka menanyakan pertanyaan yang sama kepadanya 100 kali. Lu Jingli memegang kusen pintu dengan lemah dan menepuk-nepuk jantungnya yang masih berdebar. Kak, apa kau mencoba menakut-nakutiku sampai mati? Dia hanya demam, kenapa kau terlihat seperti baru saja terkena penyakit mematikan? Qin Mufeng juga menunjukkan ekspresi tak berdaya, kamu bahkan memanggilku. Meskipun aku seorang dokter, aku menyembuhkan pikiran, bukan tubuh. Lu Tingqiao mengangkat pandangannya dan melirik dingin ke arah Qin Mufeng, karena Ningxi sudah menggantikanmu, mungkin aku harus menghemat pengeluaran ini. Dia jelas-jelas bermaksud akan memecatnya. Jumlah uang yang dia bayarkan kepada Qin Mufeng setiap tahun tidaklah murah. Jangan lakukan itu. Selain menyembuhkan Little Tracer, aku punya kegunaan lain. Aku kenal ahli gizi terkenal di rumah sakit ini, aku akan memanggilnya sekarang untuk membuat rencana nutrisi untuk Ningxi. Qin Mufeng merasa sedikit bersalah. Sejak Ningxi datang, dia jadi agak malas. Little Tracer dan Lu Tingqiao hampir tidak membutuhkannya sekarang, bahkan sesi terapi mingguan mereka pun telah dibatalkan. Setelah Qin Mufeng pergi, Lu Jingli melihat Lu Tingqiao menundukkan kepalanya di atas ponselnya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Kak, apa yang sedang kamu lihat? Kapan saudaranya menjadi remaja yang kecanduan internet? Pada akhirnya, ketika dia berjalan mendekat, dia terkejut. Saudaranya sebenarnya telah menyalin rekaman pengawasan sebelumnya ke teleponnya. Apa-apaan ini? Bro, apa yang kamu lakukan menonton ini? Xiao Qi terlihat sangat menakutkan, ketika aku menonton video ini, aku merasa merinding. Aku tidak tahu apakah dia berakting atau nyata, Lu Jingli menggigil saat berbicara. Namun, saat ini, saudaranya benar-benar memutarnya berulang-ulang dan bahkan mengeluarkan ekspresi mistis yang secara praktis menyiarkan pikirannya, istriku terlalu imut. Dia benar-benar tidak ada harapan lagi. Benar-benar, kedua hati kalian terhubung menjadi satu, bahkan cara berpikir kalian pun sama. Sederhana dan kejam. Cek-cek, kalian benar-benar satu keluarga. Keluh Lu Jingli. Lu Tingqiao membelai wajah gadis yang terbaring di ranjang sakit, kebanggaannya terhadap gadis itu sejelas siang hari. Agar mata anjingnya tidak silau, Lu Jingli memalingkan mukanya dari pemandangan yang terlalu romantis itu. Kau pasti sudah menemukan identitas pelakunya sekarang, kan? Apakah langkah selanjutnya adalah mengumumkannya di internet untuk membantu Xiao Qi membersihkan namanya? Aku akan melakukannya sekarang juga.